Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bintang Simamora dengan NIM 24111111200008. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Nah, jadi sistem urinaria adalah suatu sistem untuk mengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh, di mana terjadinya proses penyaringan plasma darah oleh unit fungsional ginjal sehingga cairan, elektrolit, dan asam basa tubuh berada dalam suatu keadaan yang konstan melalui proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekresi berupa solut dan air yang berlebihan dalam tubuh. Fungsi utama ginjal, fungsi ekskresi. Yang pertama, mempertahankan osmolalitas plasma darah sekitar 285 mol dengan mengubah-ubah ekspresi air. Yang kedua itu mempertahankan kadar masing-masing elektrolit plasma darah dalam rentang normal. Yang ketiga, mempertahankan pH plasma sekitar 7,35 sampai 7,45 dengan mengeluarkan kelebihan H+ dan membentuk kembali HCO3-. Nah, yang keempat, mengekskresi produk akhir nitrogen dan metabolisme protein, terutama urea, asam urat, dan kreatinin. Yang terakhir itu mengekskresi zat racun. Nah, selanjutnya fungsi utama ginjal non-ekskresi. Yang pertama, menghasilkan renin. Menghasilkan renin untuk pengaturan tekanan darah. Yang kedua, menghasilkan eritropoietin, yaitu faktor penting dalam stimulasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. Yang ketiga, metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktif. Yang keempat, degradasi insulin. Yang kelima atau yang terakhir, menghasilkan prostaglandin. Selanjutnya, susunan sistem urinaria. Yang pertama, ginjal. Fungsi ginjal terdiri dari yang pertama, ginjal memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis. Nah, yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein, ureum, kreatin, dan amonia. Yang kelima, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keenam, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketujuh, menghasilkan hormon eritropoietin yang beredar dalam tubuh. Yang kedelapan, pengatur produksi sel darah merah. Yang kesembilan, pengatur tekanan darah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur ginjal. Ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan luar terdapat lapisan korteks dan lapisan sebelah dalam bagian medula berbentuk kerucut yang disebut renal piramid, yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Garis-garis yang terlihat pada piramid disebut tubulus nefron yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, gelung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Baik, mari kita melihat gambarnya, yaitu struktur ginjal. Nah, yang pertama ada kapsul ginjal seperti yang tertera di gambar. Yang kedua, korteks ginjal daerah luar. Yang ketiga, medula ginjal daerah dalam. Dan yang terakhir, pelvis ginjal saluran pengumpul. Nah, baik, selanjutnya ada suplai darah ke ginjal. Nah, kita bisa melihat dari gambar yang tertera itu ada suplai darah ke ginjal. Nah, selanjutnya pembuluh darah ginjal atau ren. Nah, seperti yang kita lihat ada di gambar, yaitu pembuluh darah ginjal atau ren. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.